doing? Kisah akan berfokus kepada seorang bocah pengendali udara muda yang paling berbakat dalam sejarah bernama Aan, Aang, di mana dia adalah penerus avatar selanjutnya walaupun dia belum diberitahu karena masih belum cukup dewasa. Namun setelah para dewan mendengar urgensi dan rumor kalau negara api akan menyerang, gurunya pun akhirnya menjelaskan hal itu kepada Aang dan mendengar berita tersebut, semua beban dan tanggung jawab yang akan diterimanya, seorang bocah 12 tahun yang seharusnya menikmati bebas bermain petak umpet, top up FF dan main bola, dia pun justru berniat untuk melarikan diri dari kewajiban itu bersama banteng terbangnya yang bernama Appa, Ip Ip. Namun di tengah perjalanannya, dia justru mendapat masalah ketika dia terkena badai ombak di mana kekuatan avatarnya secara refleks melindunginya dengan membekukan tubuhnya sendiri bersama dengan Appa. Balik ke kuil pengendali udara di malam yang sama, pasukan negara api ternyata telah sampai di sana atas perintah Raja Api Sozin yang awalnya kekuatan mereka seharusnya setara, memanfaatkan apa yang di sini disebut malam festival komet di mana kemampuan negara api akan diperkuat. Mereka langsung meluluh lantahkan tempat tersebut tanpa menyisakan satu orang pun. Sin lalu berpindah ke sebuah wilayah di suku air selatan, tempat di mana semua daratan tertutup oleh salju, tidak ada warung Madura ataupun mixue. Diperlihatkan seorang mbak-mbak yang bernama Katara yang sedang melatih jurus pengendali airnya tipis-tipis. Selain itu, Katara tinggal bersama kakaknya yang bernama Sokka yang sama sekali tidak bisa dijadikan panutan karena tingkahnya yang konyol dan sering gerusa-gerusu dalam melakukan tindakan. Namun di sisi lain, dia merupakan kakak bertanggung jawab yang selalu melindungi adiknya dan dipaksa untuk menjadi dewasa setelah kehilangan kedua orang tuanya. Katara! Di sini karena negara api akan menangkap para pengendali air, Katara pun melatih pengendalian airnya secara sembunyi-sembunyi di mana mereka dikejutkan dengan penemuan sebuah bongkahan batu es raksasa yang biasanya tidak berada di situ. Di mana ketika dia menggunakan kemampuan pengendali airnya, bongkahan batu es tersebut hancur dan mengeluarkan gelombang energi yang mana sudah seperti yang bisa ditebak, itu adalah avatar Aang yang membeku bersama dengan banteng terbangnya. Di waktu yang bersamaan, seorang pangeran dari negara api yang bernama Zuko yang juga melihat hal itu pun kemudian mengklaim kalau cahaya tersebut merupakan tanda munculnya seorang avatar. Namun di sini pamannya yang bernama Paman Iroh, seorang kakek-kakek mantan jenderal yang santai dan terlihat kekanak-kanakan, tapi justru orang seperti inilah yang merasakan asam garam kehidupan dan berpura-pura konyol untuk menyembunyikan kesedihannya. Dia menganggap bahwa cahaya itu hanyalah lampu sokle yang biasa ada di pasar malam. It's hard to see you get your hopes up, Ev. Tapi karena Pangeran Zuko telah diasingkan oleh ayahnya dan hanya akan diizinkan kembali sampai dia berhasil menangkap Avatar, dia pun tidak memperdulikan perkataan beliau barusan karena hanya dengan cara itulah dia bisa mengembalikan kehormatannya sebagai putra mahkota negara api. Finally. Sementara itu, Katara memutuskan untuk membawa Aang pulang ke desanya dan sesampainya di sana, neneknya adalah satu-satunya orang yang mengenali kalau Aang merupakan pengendali udara. Pernyataan itu pun sempat mengundang perdebatan karena sejauh yang mereka ketahui, pengendali udara telah dinyatakan punah. It's impossible. They don't exist anymore. This is an airbender.
Lalu begitu Aang tersadar dari pingsannya, dia pun bingung dia berada di mana dan setelah menjelaskan kalau dia telah terjatuh ke laut saat terjadi badai ketika malam festival komet besar. Di sini neneknya Katara yang mendengar hal itu lalu memberitahu bahwa malam festival komet besar terakhir kali terjadi 100 tahun yang lalu, di mana dulu negara api menyerang ketiga wilayah lain dan semua pengendali udara telah dihabisi. Is the last airbender. Dari sinilah Aang baru menyadari kalau dia telah terjebak di dalam kubah es selama 100 tahun dan itu artinya umurnya telah lebih dari 112 tahun. Walaupun telah berumur 1 abad lebih, namun karena rutin totok wajah di salon Pak Hendra, Aang masih seperti bocil pada umumnya, begitu juga dengan tingkahnya. Tapi satu hal yang pasti, Aang merupakan pengendali udara terakhir dan sekaligus seorang avatar di mana kenyataan itu kembali membuat Aang merasa sangat terpukul. Terlebih dia baru menyadari telah kehilangan semua keluarganya. Nice. Saat itulah mereka kedatangan tamu yaitu kapal khas negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko untuk mencari keberadaan avatar yang menghilang. Di mana awalnya Sokka berniat untuk menyerahkan Aang demi melindungi desa, tapi karena Katara bersikeras untuk melindunginya sebagai harapan terakhir umat manusia, akhirnya Sokka pun melindunginya. Namun kekuatan negara api pun tidak main-main di mana ketika Pangeran Zuko memerintahkan pasukannya untuk menghancurkan desa tersebut, Aang yang merasa bersalah, dia pun memutuskan untuk menyerahkan diri demi keselamatan warga desa di mana Katara dan Sokka yang melihat pengorbanan Aang demi melindungi desa mereka pun lalu membulatkan tekad untuk menyelamatkan bocah tua tersebut. Let's go save that weird kid. Di dalam penjara, Aang sempat ngobrol dengan Paman Iroh yang menemuinya, satu-satunya orang dari negara api yang bersikap hormat kepadanya, di mana Aang memanfaatkan hal itu dengan mencuri kunci penjara menggunakan kemampuan pengendali udaranya. Dia juga sempat mengambil buku sejarah tentang para avatar terdahulu milik Pangeran Zuko sebelum akhirnya melarikan diri dari kapal tersebut. Walaupun serangan Zuko sempat berhasil mengenai tongkat terbangnya, beruntung Sokka dan Katara bersama Appa muncul tepat waktu untuk menyelamatkannya.